Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai hasil diskusi di kelompok kami, yaitu molus gonadotropin releasing hormone directly regulates gonadal function, a primitive endocrine system controlling reproduction. Next. Berikut ini anggota kelompok kami. Ada Lisa Didiasari, yang kedua Winona Disi Mulyawan, yang ketiga ada Riki Maulana, yang keempat ada Asilah Putri Anggraini, dan yang terakhir ada Awan M. Saki. Next. Berikut ini jurnal yang kami gunakan. Next. Saya Lisa Didiasari akan menjelaskan mengenai latar belakang dari jurnal penelitian ini. Next. Gonadotropin atau gonadotropin releasing hormone atau GnRH merupakan pusat kontrol siklus reproduksi vertebrata, dan karena ortolog, GnRH juga ada pada invertebrata. Untuk memahami biologi evolusioner dan komparatif peptida GnRH, kami mengkloning transkrip cDNA peptida mirip GnRH dari dua spesies Mollusca bivalvia, yaitu kerang Yeso Patinopecten yesoensis dan tiram pasifik. Crassostrea gigas dan struktur utama peptida mirip GnRH disimpulkan dari urutan cDNA kloning dikenal dalam 3 moluska, yaitu gurita, aplysia, dan cumi-cumi. Urutan asam amino peptida mirip GnRH memiliki organisasi struktural utama yang sama dengan GnRH vertebrata. Informasi tentang peptida mirip GnRH pada Mollusca bivalvia terbatas pada pengamatan imunositokimia. Telah menunjukkan peptida mirip GnRH dalam jaringan invertebrata termasuk Protocordata, Cnidaria, Planaria, dan Crustacea. Terdapat kloning cDNA peptida mirip GnRH dari dua Mollusca bivalvia, kerang Yeso Patinopecten yesoensis, tiram pasifik Crassostrea gigas. Penggunaan informasi untuk menganalisis sejarah evolusi peptida mirip GnRH serta untuk melokalisasi situs ekspresi gen mirip GnRH pada kedua spesies. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu untuk menjelaskan berbagai teknik standar pada penelitian ini. Boleh dilanjut? Nah, untuk hewan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan kerang yang berumur 2 tahun dari spesies Yeseonensis dan oyster atau tiram yang dari spesies C. gigas. Nah, ini diambil dari daerah Teluk Onagawa, Miyagi, Jepang, yang diambil dari pemasok yang ada di sana. Nah, kerang ini diambil pada antara bulan Oktober dan Maret, sedangkan tiram itu diambil pada bulan Mei, itu di mana keadaan dalam matang gonad tiramnya. Lalu sebelum digunakan, sampel kedua tadi ini akan disimpan dalam akuarium pada suhu minus 11 derajat Celcius dengan sirkulasi air laut buatan. Lalu di next. Nah, lalu juga menggunakan ada namanya RAS atau Rapid Amplification of cDNAs yang digunakan nanti untuk namanya tadi itu untuk digunakan dalam biologi molekuler yang untuk mendapatkan untaian DNA yang panjang dari transkrip RNA yang didapatkan dari sebuah sel. Nah, ini nanti akan dibantu dengan menggunakan enzim reverse transkriptase yang digunakan untuk membentuk cDNA. Nah, itu ada digunakan primer oligonukleotida untuk RES-PCR, itu tadi Rapid Amplification of cDNAs, dan RT-PCR atau reverse transkriptase PCR yang diambil dari ganglia cerebral pedal ganglia yang diisolasi menggunakan isogen. Lalu pada bagian rantai DNA tersebut ada bagian 3 yang RAC itu dilakukan dengan primer pGNRA GSP2 pada putaran pertamanya dan primer pGNRA NGSP2 untuk meser PCR. Lalu pada untaian DNA yang kode 5 itu digunakan primer pGNRA GSP1 dan 0,2 primer pGNRA NGSP1 pada NSR PCR-nya. Boleh di next.
Nah, selanjutnya, pertama kali itu dari yang ketiga dulu, itu dilakukan menggunakan SIGI, GNRH, GSP2 primer, dan PGNRH NGSP2 primer untuk digunakan pada NSPCR. Lalu pada bagian 5 itu dilakukan dengan primer SIGI, GNRH, GSP1. Nah, poly-RNA itu nantinya akan dipisah dari total RNA dengan isolasi mRNA polyethylated. Boleh dilanjut? Nah, untuk sequence analysis atau analisis urutannya itu pada DNA tadi, urutan asam amino yang didapatkan tadi itu dari RNA terus jadi cDNA itu akan dibandingkan dengan sequence yang ada dari catatan nasional di Institute of Biotechnology. Lalu didapatkan nanti hasil perbandingannya. Next. Lalu ada phylogenetic analysis atau analisis phylogenetik ya. Analisis phylogenetik ini itu menggunakan perangkat lunak atau software itu yang disebut dengan Megaphore. Nah, seksuan 4 protein itu mirip dengan gonadotropin atau GNRH mollusca, itu dibandingkan dengan bentuk 3 vertebrata nantinya, yang salah satu bentuknya itu nanti lamprey. Lalu untuk pohon filogenetik ini sendiri itu dari beberapa bentuk protostom dan deodostrom GNRH atau gonadotropin hormonnya. Sekuen dari semua sekuen GNRH prostomonia itu diketahui dan disejarkan dengan beberapa perwakilan GNRH deuterostom. Nah, lalu untuk itu termasuk didapatkan analisis spesies lamprey, cordet, dan beberapa bentuk dari 3 GNRH mamalia dari sejarah yang digunakan menggunakan metode UPGMA. Next. RT-PCR analysis of GNRH like gen expression. Nah, reverse transkriptasi PCR analysis dari GNRH itu seperti pengekspresian gen, di mana pada bulan September itu 2010 jaringan saraf dan perifer yang ada pada kerang dan tilam itu diambil kemudian disimpan dalam kiagen pada suhu minus 20 derajat Celcius. Lalu untuk reverse transkriptasi pada PCR itu di kerang itu menggunakan primer pada forwardnya itu PGNRH FW atau forward dan PGNRH RP atau yang reverse-nya. Serta ada P-actin FW dan P-actin RP sebagai pengendali internal. Lalu pada tiram itu menggunakan RT-PCR juga dengan primer yang berbeda, yaitu SIGI GNRH FW dan SIGI GNRH RP serta 18 RN di DNA reverse untuk pagel agaros. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada scale tissue culture and immunohistochemistry. Nah, ini dilakukan untuk mendeteksi sel BRDU atau itu bromodioxirudin. Nah, bromodioxirudin adalah salah satu analog nukleotida umum yang secara klasik digunakan untuk melacak sel penahan label. Nah, ini dilakukan nantinya untuk mendeteksi sel BRDU tadi dengan neuron positif GNRH. Lalu aktivitas pembelahan sel mitosis spermatogonia itu dihitung sebagai persentase rata-rata jumlah spermatogonia yang ada pada imunosupresif BRDU per jumlah total spermatogonia yang ada di masing-masing 3-5 asinus germinal yang dipilih secara asal dari setiap bagiannya. Next. Nah, lalu ada pelepasan LH dari coil pituitary atau dari kelenjar yang ada kelenjar di bawah otak yang ada pada burung puyuh jantan dewasa. Nah, burung puyuh jantan dewasa itu nanti akan diambil LH-nya diisolasi dengan uji hipofisis. Kenapa digunakan puyuh jantan dewasa? Karena pada
kelompok APES itu terdapat LH murni yang sangat bisa digunakan untuk menentukan kadar LH. Nah, lalu LH itu didapatkan dari tadi bagian kelenjar pituitary atau kelenjar di bawah otak yang ada pada buih jantan. Nah, itu tuh untuk buih jantan itu akan dibunuh terlebih dahulu dengan cara dipenggal, lalu dengan secara cepat dilakukan pengambilan kelenjar hipofisis anterior dan kondisi steril. Kemudian kadar LH ini ditentukan oleh RIA atau radio immunoassay, yang itu adalah metode yang untuk gunakan untuk mengukur adanya antigen dengan sensitivitas yang sangat tinggi. Next. Kemudian ada Disampaikan oleh teman saya. findings atau yang penting ada di penelitian ini. Next. Yang pertama, ada cloning dan analisis CNRH-like chain dari Mollusca bivalvia atau bivalve molluscan, yakni seperti yang sudah disebutkan tadi menggunakan res PCR dengan primer yang mengalami degenerasi yang didapatkan hasil cloning transkripsi DNA penuh dari peptida GNRH-like. Kemudian RNA total yang diisolasi dari ganglion cerebral dan ganglion pedal P. yesocensis dan dari ganglion visceral C. giga. Transkrip yang didapatkan tadi diberikan nama P-GNRH untuk kerang dengan gene bank accession nomor AB486-004 dan C-GNRH untuk tiram dengan gene bank accession nomor AK712119. Mulai di next. Nah, dari model pemodelan RT-PCR tadi didapatkan sequencing seperti pada tabel di sini. Mulai di next. Nah, kedua sequence ini mengkode sequence asam amino dengan struktur tipikal pro-neurohormon dengan peptida sinyal N terminal dan situs pembelayan C terminal diikuti oleh sequence gonadotropin releasing hormone related peptida atau biasa disebut dengan GFP. Urutan sequence peptida GNRH ini memiliki kemiripan yang tinggi dengan urutan GNRH miligurita dan apisia. Bila dibandingkan dengan urutan asam amino yang didapatkan dari dua peptida GNRH like Mollusca bivalvia dengan urutan protostom dan GNRH vertebrata lainnya menunjukkan bahwa daerah peptida sinyalnya memiliki ukuran dan komposisi asam amino yang sama, sedangkan daerah GAP berbeda di kedua panjangnya dan komposisinya, seperti yang diamati pada spesies lain. Kemudian ada analisis filogenetik GNRH dan peptida GNRH-like. Di sini terdapat pohon filogenetik yang digunakan untuk menunjukkan kemungkinan hubungan evolusi antara peptida mirip GNRH dalam protostom dan deuterotom, dikarenakan GNRH chordata dan mollusca adalah ortolog. Dua bentuk GNRH bivalve serupa satu sama lain dan diklasifikasikan sebagai GNRH protostom dan akibatnya dialokasikan sementara ke grup GNRH-V. Kelompok GNRH-V ini merupakan salah satu dari 6 kelompok GNRHS yang 3 diantaranya ditemukan pada vertebrata yang lebih tinggi. Salah satunya ada di lamprey dan salah satunya ada di tunicata. Di kanan itu terdapat pohon filogenetik yang menunjukkan analisis filogenik bahwa GNRH mollusca membentuk garis keturunan yang berbeda dari GNRH chordata. Boleh dilanjut. Ketiga, ekspresi dan distribusi peptida GNRH-like pada Mollusca bivalvia. Imunositokimia menggunakan antibodi mirip GNRH untuk mengidentifikasi dua kelompok utama saraf berlabel imuno di ganglia cerebral dan pedal yang terletak di dasar kaki dekat tengsel cangkang punggung, dan di ganglion visceral yang terletak di dalam regio anterior otot aduktor kerang. Nah, selain itu, tingkat ekspresi gen mirip GNRH yang lebih rendah ini terdapat di kedua spesies, terutama ada di mantel, otot aduktor, insang, dan gonad. Selain itu juga tidak ada produk PCR yang terdeteksi pada hemosit atau kontrol negatif. Next.
Kemudian ada pengaruh peptida GNRH-like pada fungsi reproduksi pada Mollusca bivalvia dan puyuh. P-GNRH ini merupakan perpanjangan dari 12 asam amino yang dapat meningkatkan penyerapan BRDU ke dalam sel testis kerang yang dikultur untuk menunjukkan bahwa semua peptida ini merangsang pembelahan sel spermatogonia. Tabel hasil pengampatannya ada di kanan di slide ini. Next. Nah, dari tabel tadi menunjukkan efek biologis GnRHS pada mitosis spermatogonial dan pelepasan hormon luteinizing atau LH. Nah, pengaruh A itu terdiri dari scale-up dengan PI-GnRH, 12AA PI-GnRH, dan GnRH mamalia dan pada poliferase seluler dengan BRDU uptake sel testis scale-up yang dikultur, dan pada tabel B merupakan perbandingan efek GnRH ayam dan PI-GnRH pada pelepasan luteinizing hormon dari jaringan testis puyuh yang dikultur setelah inkubasi selama 4 jam. Dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa bentuk 11 asam amino dari P-GnRH kurang efektif daripada bentuk asam amino 12. 12 AA PI-GnRH dan PI-GnRH tadi gagal untuk merangsang pelepasan hormon luteinizing dari pituitary puyuh yang dibudidayakan setelah 2 jam inkubasi. Sebaliknya, pada ayam, GnRH1 sangat efektif dalam merangsang LH dari kultur jaringan. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah discuss author's conclusion and whether the data support it, atau kesimpulan dari penulis berdasarkan data yang dibuat. Boleh di next. Dari kesimpulan penulis, ia telah mengkloning urutan seperti Prepro-GnRH dari 2 spesies Mollusca bivalvia dan memberikan bukti bahwa peptida mirip GnRH ini merangsang fungsi reproduksi pada spesies. Namun, peptida yang mirip GnRH ini tidak merangsang pelepasan LH pada puyuh, karena percobaan kultur jaringan scallop gonad menunjukkan bahwa bentuk asam amino 12 lebih aktif secara biologis daripada bentuk asam amino 11. Penjelasan untuk hal tersebut mungkin karena asam amino 11 merupakan bentuk sebenarnya dari GnRH dalam kerang dan tingkat spermatioknianya lebih tinggi. Selanjutnya, GnRH vertebrata memiliki efek stimulasi pada gonad tiram dan kerang. Sebaliknya, dalam Aplysia, peran reproduksi untuk AP-GnRH ini belum ditemukan. Namun, data menunjukkan bahwa Mollusca GnRH mampu memiliki peran reproduksi dengan bertindak langsung pada gonad. Selanjutnya, boleh di next. Oke, untuk poin yang ketiga, dari kesimpulan penulis, ia menyarankan bahwa GnRH bertindak sebagai pengatur neuroendokrin umum pada organisme leluhur dan perannya khusus sebagai pengatur reproduksi pada vertebrata. Mollusca telah mengadaptasi fungsi GnRH dengan cara yang berbeda untuk beradaptasi dengan relung ekologinya yang lebih spesifik. Dan ini perlu diperhitungkan ketika mencoba mengungkap fungsi leluhur dari GnRH. Dan perlu disadari bahwa neuropeptida seperti GnRH telah berevolusi bersama dengan sistem saraf. Karena duplikasi genom yang telah terjadi di awal garis keturunan vertebrata dan berbagai bentuk GnRH mungkin muncul untuk memenuhi peran lain. Contohnya, peptida mirip GnRH mollusca digunakan untuk sejumlah fungsi dalam jaringan non-reproduksi, yaitu untuk mendorong pertumbuhan atau komunikasi antar individu. Boleh di next. Oke, akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah conclusion in context of future research. Jadi, dalam fitur mollusca dan vertebrata terdapat organisme yang dengan sistem saraf sederhana seperti bivalvia dan tunicates, serta organisme dengan sistem saraf yang rumit yang mampu belajar dan berperilaku rumit, misalnya gurita dan manusia. Tetapi terlepas dari kecerdasan hewan dan kompleksitas
organisasi sarafnya, kebutuhan akan kontrol saraf, reproduksi sama pentingnya untuk semua spesies ini, dan ada kemungkinan bahwa neuropeptida kecil yang sangat terkonservasi, seperti GNRH, setelah dilestarikan untuk memenuhi peran penting ini, cloning dua molekul mirip gRNA yang berbeda pada bivalvia dan bukti awalnya. Fungsi dalam reproduksi membantu membentuk alasan untuk eksperimen di masa depan, yang berfungsi untuk menjelaskan peran gRNA dalam moluska dan membantu mengungkap evolusi fungsional peptida purba ini. Ini akan memberikan wawasan yang berguna ke dalam evolusi sistem endokrin. Berikut merupakan pustaka yang kita gunakan. Nah, sudah selesai, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi ini, kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore dan malam, Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Terima kasih.